Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Ngabako edisi pertama, Ngabahas Koperasi, kita bisa bertatap muka dalam mendiskusikan berbagai macam permasalahan koperasi yang terjadi saat ini. Dan Alhamdulillah, saya didampingi oleh co-host yang sudah tidak asing lagi bagi keluarganya. Siapa? Saya dengan Eli alumni Kopin. Eli alumni Ikopin yang tentunya punya basic tentang koperasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita juga kedatangan narasumber. Narasumber dari mana? Dari Sony Suwargana. Wush, Koperasi Petani Kopi Japa Prianger. Waduh, koperasi petani kopi Japa Prianger. Tentang kopi-kopi. Nah, siapa Teh Eli yang kedua? Yang kedua ini dari Sinta ya? Cika ya? Oh ya, dengan Cika. Dia anak milenial yang mungkin bisa kita minta masukan dia untuk apa pendapat anak milenial itu tentang koperasi. Iya. Jadi anak milenial bisa berbicara tentang koperasi. Oh itu Padahal san tahu itu tentang koperasi itu apa. koperasi tenawan. Iya, koperasi tenawan. Jadi inilah Cika. Jangan sampai Cika-Cika di dinding. Iya. Diam-diam merayap. Nah, Tapi itu. sebetulnya bolehlah dibuka maskernya biar kelihatan. Boleh dibuka maskernya. Oke. Bagi penonton sekalian, kita akan mencoba membahas di edisi pertama ini tentang apa itu koperasi, bagaimana pelaksanaan koperasi kepada narasumber yang pertama yaitu Kang Sony Suwargana. Mudah-mudahan insya Allah akan masuk surga karena namanya Suwargana. Kang Sony, sampai saat ini Kang Sony menekuni menjadi pengurus koperasi, kira-kira bagaimana nih suka dan dukanya menjadi pelaku koperasi petani kopi? Ya kita perlu tambahan pengalaman dari praktisi langsung. Betul. Ya jadi kalau koperasi itu kan sebuah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Jadi sebelum kita istilahnya mau terjun di koperasi, yang pertama harus kita mengerti adalah bahwa koperasi itu sebuah lembaga ekonomi, tapi lebih besar nanti condongnya ke sosial. Jadi bukan lembaga ekonomi yang profit margin kayak PT-PT itu. Nah sebelum orang yang mau turun di koperasi itu mempunyai jiwa koperasi, itu susah nanti. Ya, tapi koperasi boleh nggak mendapatkan keuntungan? Betul. Keuntungan di koperasi itu sebetulnya ada dua macam. Menurut saya ini ada dua macam, yaitu keuntungan yang pertama adalah keuntungan secara sosial. Jadi bagaimana koperasi itu bermanfaat untuk anggotanya dan juga masyarakat di sekitar, dan lebih luasnya untuk bangsa dan negara. Keren. Demi bangsa dan negara. Jadi bagaimana mewujudkan koperasi itu menjadi soko guru perekonomian nasional. Yang kedua, keuntungan finansial tadi. Tapi itu kalau saya secara pribadi sih arahnya itu tidak melulu ke sana ya, tapi kepada manfaatnya untuk anggota. Karena bagi saya kemakmuran masyarakat itu berbeda, Pak. Jadi ada misalkan nih masyarakat A itu mempunyai penghasilan 10 juta per tahun, masyarakat B 100 juta. Nah, ini koperasi itu akan berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Apakah si kelompok A ini merasa terpenuhi kebutuhannya dengan 10 juta? Nah, kelompok B apakah merasa terpenuhi kebutuhannya dengan 10 juta? Itu tentu berbeda. Oke. Tidak semua sama ya. Tidak semua sama. Jadi rata itu bukan berarti adil. Adil itu bukan sama rata. Ya. Ngomong-ngomong tadi nyebut-nyebut Bapak, apakah kelihatan sudah seperti Bapak-bapak? Itu kaca laptop. Oh, itu kaca laptop bahasanya. Oke, sekarang Kang Sony, bagaimana kira-kira perkembangan tentang koperasi petani kopi Japa Prianger? Ada berapa kira-kira anggotanya sampai saat ini? Gini, kalau bicara masalah koperasi petani kopi Japa Prianger, itu kita anggota yang aktif, sangat aktif, itu hanya baru ketua-ketua kelompoknya atau orang-orang aktivis koperasinya sekitar 40-an. 40-an di koperasinya? Di koperasi yang aktif. Anggotanya petani kan itu petani? Nah,
Kalau 40 petaninya kelompok, ya 40 40 orang, petani, 40 orang, 40 orang. Kalau kelompoknya itu hampir 100 lebih. Wih, Tapi mereka belum menjadi anggota koperasi karena peraturan kita itu bahwa yang bisa menjadi anggota koperasi itu selain yang aktif secara kegiatan, juga harus aktif membayar simpanan. Nah inilah masalahnya kan, simpanan. Nah saya berpikir sudahlah simpanan belakangan aja, yang penting aktif dulu, mengerti dulu. Nanti setelah ini ada mereka punya uang, nah baru boleh menyimpan. Nah, Simpanan itu harus rutin atau hanya sekali atau bagaimana? Kayak bedanya dengan kan kalau di koperasi kan ada simpanan wajib ya, ada simpanan wajib, ada pokok, ada sukarela. Nah ini masuknya simpanan yang mana tuh? Nah, di koperasi petani kopi sendiri sama sesuai dengan aturan perundangan di kita bahwa simpanan itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib serta tabungan koperasi atau simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok dibayar ya satu kali kan, wajib per bulan, sukarela kapan saja. Namun untuk untuk mengatasi karena ya bukan ini karena uang untuk kami rakyat kecil susah. Jadi nanti pas panen kopi mereka menjual ke shelter kopi atau koperasi yang primer atau kecil-kecil nanti akan dibentuk itu, nanti dipotong sebagian untuk dimasukkan simpanan wajib. Masih mementingkan jangka iman daripada jangka koperasi. Betul. Karena untuk mengisi kebutuhan isi perut. Tidak salah sebetulnya. Artinya peran koperasi saat ini memang belum terasa begitu manfaatnya bagi anggotanya. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa koperasi ini sampai saat ini yang kita dengar masih sebuah narasi yang sangat tertarik untuk didiskusi. Ya betul. Terus kemudian gini ya, terkait dengan kembali dengan simpanan tadi, memang ada beberapa koperasi yang memang hanya taunya, ada beberapa koperasi hanya taunya simpanan. Contohnya saya juga punya koperasi karyawan ya. Tapi membedakan antara koperasi simpanan pokok dan wajib itu memang agak samar. Sebenarnya pokok itu kan dibayar pertama, wajib itu tiap bulan. Tapi kalau kami yang penting bayar aja tiap bulan tanpa simpanan pokok. Nah itu kan mungkin pengetahuan itu di masyarakat juga, pemahaman juga harus perlu digali lagi ya. Artinya kita masih belum secara optimal memanfaatkan itu yang namanya prinsip koperasi. Yang salah satunya adalah dari 7 itu pendidikan koperasi, perkoperasian. Nah ini menjadi tanggung jawab dan tugas siapa? Ya tentunya tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita ini alumni Kopin, saya alumni Kopin, ini juga alumni Kopin, dan saya sangat cinta banget kampus Kopin. Dan cinta banget kampus Kopin, yang tentunya harus juga memberikan kontribusinya, memberikan pendidikan kepada masyarakat dan insan-insan koperasi. Banyak koperasi yang sudah berdiri tapi tidak tahu tentang jati diri koperasi. Nah sekarang ada Neng Cika nih. Nah, Neng Cika itu rada bergetar nih, jumper, tapi tenang aja. Justru kita ingin mengetahui di kaum milenial yang usianya ABG, yang dia tahu tentang koperasi itu apa? Iya, yang hanya mendengar tentang koperasi, ABG-nya tapi tidak ABG labil. Nah, Neng, gini Neng Cika, yang ada di benak Neng Cika yang sama sekali ini tidak ada rekayasa, sama sekali ini ketemu tadi di jalan. Sini lihatnya, biar kesorot kamera. Nah, jadi yang ketemu di jalan ngobrol-ngobrol sedikit, yuk diajak untuk ngebahas koperasi. Kira-kira menurut pandangan Neng Cika, koperasi itu sosok apa? Apakah seperti hantu yang menakutkan? Apakah seperti sebuah organisasi LSM atau sebagainya? Atau kira-kira seperti apa? Atau bahkan sebelumnya sudah tahu nggak tentang koperasi itu seperti apa? Jangan-jangan kan belum tahu ya. Nah sebelumnya jika Punten. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Edit. Nggak apa-apa. Langsung aja dong. aja. Jangan siga ujian kok. Ya kan koperasi biasanya kalau di anak muda itu mungkin bayangannya ya, ini saya bantu sedikit aja karena rewas. Sebenarnya teknika ini memang depan kamera soalnya. Sebenarnya teknika ini mungkin pasti tahu lah sedikit banyaknya tentang koperasi tahu, karena pengetahuan ilmu tentang koperasi itu kan tidak hanya terjun langsung di koperasi. Di sekolah itu kan ada koperasi siswa. Iya, kita waktu kecil
ketika di sekolah beli di koperasi, Iya, beli betul. pensil ya, Iya. Di ATK, jalan. fotokopi, beli Iya. koperasi. Nah, kira-kira Pasti. gambaran Neng Cika Bayangan tentang apa koperasi gitu. seperti apa? Yang tahu aja, yang tahu Ah. aja. Secara Salah anak juga muda. nggak- Jangan melihat saya jadi Ini gugup Salah juga nggak apa-apa. salah juga nggak apa-apa. Nggak kan ini Tapi lagi. kan kalau salah kan Potong, ditentukan potong. sama pakarnya, gitu. Dan sama yang orang sudah berpengalaman di bidang Ya. perkoperasian. Tapi Jangan- sebelumnya boleh nggak aku kalau misalnya nanya gitu? Oh boleh, tapi itu dulu tadi koperasi itu apa sih yang ada di benak Neng Cika? Kok gugup nggak bisa. Buyar banget. Koperasi. Oh ini. Koperasi Sedra. Jadi Iya. koperasi itu Jelasin lagi. pengelolanya tua, Iya, ekonomi. selalu pakai batik gitu kan. Terus Tempat minjem uang. tempat minjem uang, itu aja. Iya. Kan nggak bisa diungkapin gitu. Mau apa-apa. Di WA. Anggap aja. ngobrol, anggap ngobrol aja. Jangan melihat kamera, biasa aja. Ada tiktokan bisa. Kita nggak biasa berbincang. Nggak apa-apa, harus dibiasain kan nanti pada saat hijab gabul kan harus ngomong. Ayo. Ya udah nggak apa-apa, nanya aja lah bertanya. Oke, siap. Daripada Stop, nanya. boleh. Apa sih jenis-jenis kayak semacam koperasi itu gitu? Macamnya. Iya, macam-macamnya koperasi. Ya, jadi koperasi itu ada berbagai macam jenis. Ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, ada koperasi produsen, ada koperasi pemasaran dan lain sebagainya. Itulah jenis-jenis koperasi. Nah, justru bagaimana dengan beraneka ragam jenis koperasi itu kita bisa memanfaatkan, kita bisa masuk menjadi anggota koperasi. Gitu, Neng. Tapi yang paling penting adalah ketika kita membentuk koperasi, membangun sebuah koperasi, ada nggak sih nilai manfaat ketika kita masuk anggota koperasi? Kan kita harus memiliki, koperasi itu harus memberikan manfaat kepada anggotanya. Begitu. Nah, tambahan nih dari Neng Eli. Ya, sebenarnya kalau untuk koperasi untuk di kalangan milenial ini sebenarnya cocok untuk diterapkan ya Kang ya, karena mereka itu kan lebih dari segi IT, informasi, link dan sebagainya itu lebih luas. Jadi kalau mereka benar-benar pengen ingin tahu lagi lebih jauh tentang koperasi dan mereka mempelajari koperasi itu, mereka bisa menyebarkan ilmunya itu ke beberapa Betul. media sosial. Dan memang koperasi di Indonesia itu menurut saya sih memang perlu sokongan, perlu dorongan dari generasi penerus ini, Ya. generasi muda ya. Ya, kita Yang kembali juga- lagi ya. Sekarang kembali lagi ke Kang Kang Sony. Kang Sony sebagai pengelola koperasi petani kopi Java Premier. Kira-kira peran pemerintah nih kita tanyakan, peran pemerintah, manfaat kehadiran pemerintah terhadap pengembangan koperasi yang sudah terasa atau tidak terasa, sampaikan saja kira-kira seperti apa? Peran pemerintah dalam hal pembangunan koperasi itu memang banyak, meskipun saya pikir belum tepat dan terarah ya. Misalkan pelatihan, kayak pelatihan, terus bimbingan teknis atau bantuan keuangan atau yang lain-lainnya, yang lain juga. Cuman memang kita juga tidak bisa begitu saja menyalahkan pemerintah ya, karena ya kalau melihat perkembangannya sih pengurus-pengurus koperasinya juga belum terlalu paham itu kan. Ya. Banyak lah, bukan semuanya. Iya. Ada beberapa yang terlalu paham. Nah, hasil diskusi juga dengan kawan-kawan juga memang harus ada infrastruktur, dibangun dulu infrastruktur yang bagus. Nah, pemerintah menjalankan program-program dengan bagus. Dan yang terpenting dinas-dinas itu, kalau menurut saya pribadi itu harusnya kerjasama dengan IKOPI. Oh, Karena satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia untuk koperasi itu kan IKOPI. Nah, Ya. yang saya heran, kenapa dinas-dinas koperasi sebagai contoh di tempat saya itu pemimpin-pemimpinnya itu bukan dari Kopin. Nah. Saya pengennya sih dari Kopin, Oh, bukan iya. karena saya juga di Kopin kan. Ah, iya. Tapi memang karena satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia itu Kopin. Masalah Jadi koperasi. Ikopin tempat kita Iya. menimba ilmu, menimba jiwa. Sangat luar Ada biasa. lagunya ya? Ada lagunya dan itu sangat-sangat hati-hati. Nah, jadi koperasi itu rekan-rekan sekalian, sampai saat ini tadi seperti ungkapan pertama bahwa masih hanya sebuah wacana. Wacana yang sangat menarik untuk menjadi narasi dan menjadi sebuah diskusi. Nah, agak sulit sekali ketika kebijakan regulasi
untuk bisa dieksekusi dan terasa manfaatnya bagi koperasi. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Banyak koperasi yang mengeluh, kebetulan kami para alumni Kopin yang tergabung dalam IKI Kopin punya yang namanya klinik koperasi. Bagaimana mengobati para koperasi yang lagi sakit? Namanya klinik, pasti kan berobatnya ke tempat yang bisa menyembuhkan. Banyak koperasi yang mengeluh, Kang, maaf ya, saya ini kan sudah membentuk koperasi lama dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nih peran pemerintah ketika untuk mengurus saja susahnya minta ampun, memperbaiki atau merevisi badan hukum saja minta ampun, apalagi mendapatkan bantuan yang kami rasakan hanya itu saja koperasi yang mendapatkan pelatihan, yang mendapatkan bantuan. Kira-kira bagaimana aksesnya? Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab kita semua. Makanya bagi koperasi siapapun harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Baca dan baca. Ikro. Dan tonton Ngabako. Nah, contohnya salah satunya harus baca Ngabako, ngebahas koperasi agar memiliki paling tidak pemahaman koperasi. Oh, koperasi itu dibentuk berdasarkan kebutuhan bagi masyarakat anggotanya, bukan atas dasar kepentingan. Kan banyak sekarang koperasi membentuk koperasi untuk mendapatkan bantuan, artinya untuk kepentingan mendapatkan bantuan, bukan berdasarkan kebutuhan. Akhirnya banyak koperasi yang tinggal papan namanya saja. Bubar ya. Bubar. Karena kan gini, karena tadi betul kata Kang Sony, karena pengurusnya pun belum memahami koperasi itu seperti apa. Berjiwa koperasi. Berjiwa Betul, koperasi. jadi hanya masuk aja sebagai Betul. pengurus. Jadi ketika mendengar bahwa telah terpilih kepala daerah, janji politiknya adalah akan membuat koperasi dan memberikan bantuan kepada koperasi, misalkan tiba-tiba ramai masyarakat membentuk koperasi. Karena tujuannya tadi, Bang. Tujuan bantuannya. Sudah ya bantuan. Setelah ada bantuan, uangnya dibagi-bagi habis saja. Jadi banyak koperasi yang sudah terbentuk, luar biasa. Kesepakatan kita koperasi menjadi sokong guru ekonomi masyarakat Indonesia, tapi hasilnya menjadi papan nama yang menjadi usang gitu. Karena tadi bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kepentingan. Harusnya ketika membentuk koperasi harus seperti apa? Nih, Neng Cika. Harusnya ketika kita sepakat untuk membentuk koperasi ada kesamaan nasib untuk menyelesaikan persoalan pribadi kita dengan cara membentuk koperasi. Bentuklah koperasi oleh 10 orang, 20 orang, dan mulailah dari sana mengidentifikasi prakoperasi dulu. Mengidentifikasi kebutuhan kita. Saya biasanya beli beras berapa kilo per bulan. Neng Eli, Neng Cika, Kang Sony biasanya identifikasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi oleh koperasi. Lalu saya punya kendaraan, biasanya beli spare part di mana? Biasanya kita di mana saja lah. Nah, sekarang sudah punya koperasi, bisa nggak koperasi memenuhi kebutuhan anggota dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Nah, itulah kepentingan koperasi. Kalau seperti itu, saya yakin insya Allah koperasi itu akan bermanfaat bagi semua anggotanya dan sejahteranya bersama-sama gitu, bersama anggotanya. Itu kurang lebih tentang koperasi. Lalu koperasi itu siapa yang menjadi pengurusnya? Tadi Neng Cika sebelum diskusi di sini ngobrol, koperasi teh identik dengan para pengelola yang sudah tua pakai batik. Terus Kang Sony juga menyampaikan koperasi itu di mata masyarakat seolah-olah yang terdengar itu simpan pinjam aja, simpannya enggak, pinjamnya sering, bayarnya agak susah, maju tak gentar gitu kan. Ketika mau pinjam maju tak gentar, ketika mau bayar bengawan solo gitu. Jadi hese bisa bayar. Nah, ini menjadi persoalan kita semua. Untuk itu pemahaman koperasi itu betul-betul harus dibangun. Dan ingat, menjadi pengurus koperasi itu dan menjadi anggota koperasi itu kedudukannya sama. Karena koperasi itu memiliki dua identitas ganda, bahasa kerennya dual identity. Dua identitas ganda, sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik mengambil keputusan, terus ya sebagai pemilik lah. Lalu yang kedua, harus memanfaatkan apa yang menjadi produk koperasi. Kalau di kita menjadi anggota koperasi, saya pelaku UMKM, saya bergerak di bidang makanan kuliner yang berbahan baku misalkan dari tepung terigu. Saya menjadi anggota koperasi. Tapi ketika ditanya bahan bakunya dari mana? Dari grosir A. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa menjadi anggota koperasi?
kok masih beli bahan bakunya di grosir A, tidak di koperasi. Oh, tidak disediakan oleh koperasi, tidak memiliki sarana produksi untuk memberikan bahan baku ke kita. Ya harusnya dipikirkan, diidentifikasi dulu. Makanya hati-hati dulu dalam membentuk koperasi, harus sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Bukan kepentingannya. Bukan kepentingannya. Oke, Neng Cika, ayah dari anu bari ditaruhkan? Udah aja sih. Oh, udah aja. Pahami saja. Nah, jadi Neng Eli nih sekarang alhamdulillah lagi bergerak, walaupun alumni Kopin, S2-nya beliau udah S2 gaya, S2 nambah. Sama nih, Nah, udah juga. nama sudah nambah gelarnya. Tambah. Tapi sekarang bergerak di perbankan, di perbankan. Nah, kira-kira Teh Eli ini ada nggak kendala ketika menghadapi koperasi? Apakah sudah bankable atau tidak, atau proporsi untuk bantuan dari perbankan, kredit keuangan dari perbankan ketika menghadapi koperasi, apakah perbankan juga menjadi alergi? Fakta di lapangannya seperti apa? Kalau untuk koperasi karyawan ya, ini bicara koperasi karyawan karena kebetulan saya juga pengurus koperasi karyawan kantor saya. Jadi memang kesulitannya dari segi sistem, karena kan saya juga sama, koperasi itu tidak hanya simpan pinjam untuk karyawan aja, tapi juga buka kantin, kemudian buka makanan-makanan ringan juga. Jadi memang rencananya ke depannya itu ingin lebih ke kayak semacam BJB Mart, jadi market gitu. Jadi orang tuh pengennya kita menyediakan semua kebutuhan karyawan itu, kata Kak Merdi tadi, dari A sampai Z, dari mulai kebutuhan dia bangun tidur sampai tidur lagi dipenuhi oleh koperasi. Hanya memang pertama keterbatasan dari ilmu pengetahuan pengurus sendiri, kan tidak semuanya basicnya koperasi. Kedua, memang sebenarnya pelatihan dari dinas koperasi kan kami sudah sering ditawarkan, tapi memang karena terbentur dengan waktu ya, jadi itu selalu kami lewatkan. Itu kemudian kan memang ada kesulitan koperasi itu dari segi keuntungan dan pasti pengelolaan. Kalau di kami sih hambatannya banyak yang karena mutasi ya kan ya karyawan. Mereka udah punya utang ke kita, kemudian mereka mutasi, ada yang mutasi, ada yang keluar. Nah, mereka kan meninggalkan beban. Nah, itu sih memang yang sekarang masih kami telusuri gitu, gimana cara pemecahannya supaya itu tidak menjadi kalau di perbankan itu kalau tunggakan banyak itu NPL ya kan ya. Jadi tunggakan banyak gitu. Sementara piutang tidak bisa ditagihkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ternyata masih banyak nih permasalahan koperasi. Tadi dari Kang Sony, dari Teh Eli, bahkan kaum milenial bertanya juga tentang koperasi. Masih banyak PR kita tentang akan bagaimana dituntas di next ngabako ya kan ya. Ngabako pengembangan koperasi ke depannya itu akan seperti apa. Nih kira-kira bahasa kerennya, close statement-nya dari Kang Sony itu seperti apa? Kira-kira harapan baik itu dari gerakan koperasi maupun pemerintah, harapan Kang Sony koperasi itu harus seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Silakan. Pesan dan mungkin ya. Saya keinginan saya begini, jadi pemerintah itu memang membantu atau membesarkan koperasi karena salah satu lembaga ekonomi yang paling sesuai dengan Pancasila menurut saya itu ya koperasi itu. Yang lain memang sesuai, tapi yang paling sesuai itu koperasi. Nah, sudah menjadi tugas semua komponen itu untuk membesarkan koperasi di Indonesia. Dan jangan lupa, satu-satunya negara yang memasukkan koperasi di Undang-Undang Dasarnya ya Indonesia. Oke. Neng ada harapan tentang koperasi? Udah aja. Nah, baik rekan-rekan sekalian. Kali ini ngabako walaupun masih sangat sederhana, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya Teh ya. Karena masih ada ngabako berikutnya, makanya terus tonton acaranya, ikuti acara ngabako, dan kita pasti akan menggali lebih jauh lagi tentang koperasi dan UMKM di ngabako ini. Ya, baik rekan-rekan sekalian, demikian tadi sudah kita dengar berbagai pendapat tentang koperasi, ngebahas konten-konten koperasi, permasalahannya, harapan dan lain sebagainya. Kedepannya mudah-mudahan koperasi
tidak hanya menjadi narasi yang menarik untuk menjadi diskusi, tapi bagaimana koperasi di hadapan kita menjadi sebuah harapan bagi seluruh warga masyarakat sebagai sokoguru ekonomi bangsa, dan harus dieksekusi melalui kebijakan yang sangat dirasakan oleh masyarakat, dan koperasi harus membuktikan dirinya bermanfaat bagi masyarakat. Oke, sekian Ngabako kali ini di edisi pertama. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih, saya Merdi. Saya dengan Eli. Mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah hambamu uang, beri hamba 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 uang, beri hamba